Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV plasma Samsung 60 in dengan kerusakan mati total. Di sini untuk lampu indikatornya tidak menyala sama sekali. Dan ini kita lihat di bagian belakang TV ini. Di sini modelnya adalah TV plasma Samsung dengan model PA60H 5000 AW. Baik. Dan kerusakannya di sini adalah sama sekali mati total, tidak ada kehidupan. Dan saya akan langsung saja membongkar TV ini. Baik, setelah dibongkar di sini nampak komponen dalam. Di sini ada blok power supply. Nah, seperti ini bentuknya blok power supply-nya. Dan di sini ada blok Z-SUS-nya. Nah, seperti ini. Dan di sini ada blok mainboard. Dan di sampingnya ada blok T-Con. Dan di bagian sini ada blok Yesus. Nah, ini blok Yesus. Dan di sampingnya ada blok buffer. Nah, ini blok buffer. Dan untuk tegangannya yaitu VA 57 dan VS 210 volt. Oke, secara keseluruhan begini bentuk isi dalam dari TV plasma ini. Baik, kita akan langsung coba bagaimana kerusakannya ini. Di sini kita akan cek nanti untuk tegangan VA berapa volt dan untuk tegangan VS berapa volt. Itu harus wajib keluar ya tegangannya, dan kita siapkan multitester dan diarahkan ke skala 250. Dan ini probe ground negatif saya tempelkan di body. Dan saya coba berikan arus pada sumber. Dan di sini indikator sama sekali tidak menyala. Yang pada umumnya harusnya lampu standby itu wajib menyala. Oke, dan selanjutnya kita bisa langsung coba lakukan pengukuran pada bagian tegangan VS. Harusnya di sini paling tidak ada keluar. Tapi di sini tetap 0 volt ya, tidak ada sama sekali. Artinya power supply sama sekali tidak bekerja ini. Dan kita akan lebih detail lagi nanti pengecekannya. Kita akan mengukur tegangan input di bagian ini elko yang paling besar ini kita akan coba ukur. Dan coba kita ukur untuk sekringnya. Biasanya di sini apakah putus atau tidak. Alangkah baiknya saya coba pastikan dulu. Saya berikan tegangan AC. Oke, saya arahkan ke AC volt 250 dan coba saya pastikan apa sekring ini putus. Oke. Ya, ternyata normal. Untuk sekringnya tidak putus ya teman-teman. Jadi kita langsung saja lepas dulu power supply-nya. Dan ini bentuk power supply-nya setelah saya lepas. Di sini kita akan coba amati lebih seksama apakah ada komponen yang sekiranya mencurigakan di sekitar rangkaian power supply ini. Jadi untuk perbaikan power supply ini kita bisa lihat amati terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat bagian dari komponen serta jumpernya yang ada yang
sepertinya korosi. Nah, di sini mengalami kerusakan sepertinya korosi. Jadi kita bisa cek lagi di bagian bawah PCB apakah ada tanda-tanda yang mencurigakan. Ya, sepertinya memang ada yang mencurigakan di daerah bagian drivernya ini. Nah, di sini sepertinya ada masalah, jadi terjadi korosi pada jalur. Nah, di sekitaran sini mungkin kita akan coba lakukan pembersihan ya di bagian ini, dan kita akan coba cek tegangan yang masuk dari sini menuju ke rangkaian, dan di sini ada penyarah dioda. Nah, ini kemudian tegangan akan terus mengalir menuju ke elko input ya. Namun untuk sebelum kita ke sana, alangkah baiknya kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan cairan thinner. Kita bisa lakukan pembersihan pada bagian komponen-komponen yang kita curigai mengalami korosi. Nah, kita bersihkan. Jadi untuk mempermudah nanti kita dalam hal pengecekan apakah ada komponen yang rusak atau bagaimana, kita bersihkan saja terlebih dahulu. Nah, ini saya coba lakukan pembersihan pada komponen-komponen yang saya anggap mencurigakan. Kita bersihkan saja. Biasanya dengan cara seperti ini memang sangat ampuh untuk mencari kerusakan secara keseluruhan nanti. Nah, ini saya coba bersihkan di berbagai titik, memang saya lihat. Dan untuk bagian bawah juga saya tidak luput, saya bersihkan juga bagian-bagian yang mencurigakan. Jadi nanti akan terlihat di mana permasalahannya, apakah ada solderannya yang kendur atau apa, akan terlihat biasanya setelah dibersihkan ini. Oke, setelah nampak bersih cukup di bagian yang kita curigai. Nah, ini sudah bersih, saya rasa ya sudah. Nah, ini saya menggunakan cairan thinner untuk membersihkannya, jadi biar cepat kering. Dan setelah itu kita biarkan juga biar kering. Mungkin tidak perlu butuh lama untuk mengeringkan ini. Oke, sudah bersih. Nah, di sini sudah bersih ya. Selanjutnya kita tunggu biar agak kering sambil kita amati di bagian lain. Nah, di bagian sini, di bagian soket utama ini, kita akan coba lihat di sini terdapat petunjuk ya, teman-teman. Nah, di sini ada tegangan VA, VS, D 15 volt, D 5,3 volt. Nah, itu harus kita cek, pastikan untuk D15 dan 5,3 itu wajib ya. Wajib pada bagian soket ini. Nah, ini bisa kita ukur di bagian elko-elkonya sini. Nah, itu untuk tegangan itu wajib ya ada. Jadi kuncinya di situ tadi. Untuk tegangan ini D15, D5,3 itu wajib. Jadi langkah pertama kita harus ukur tegangan wajibnya ini untuk power supply.
Nah, ini sudah saya coba colok. Dan kita siapkan ini multitester agar kita tahu apakah power supply ini aktif atau tidak. Oke, saya coba colok dulu ke sumber ini stekernya. Dan ini multitester sudah di skala DC. Dan ini saya ukur untuk tegangan D 5,3, di sini 0 ya. Jadi tidak ada. Dan coba kita ukur untuk tegangan D15. Nah, di sini 0 juga. Jadi kedua tegangan wajib ini tidak ada sama sekali keluar. Jadi power supply sama sekali tidak bekerja. Dan kita akan coba ukur untuk FCC inputnya. Nah, ini kita harus ukur FCC input pertama, yang utama ya. Nah, di sini. Oke, FCC utama normal 270 volt. Nah, ini. Jadi kita harus ukur dulu. Jadi di sini tegangan masuk, namun tidak bisa menghidupkan power supply. Ya. Oke, FCC utama input sudah masuk, dan selanjutnya kita coba cek di bagian IC driver ini untuk FCC IC drivernya. Oh, di sini tidak normal. Tertera 2,2 volt. Nah, itu tidak normal ya, teman-teman. Jadi seharusnya untuk FCC IC driver ini paling tidak itu biasa sekitar 15 volt sampai 20 volt minimal. Jadi kita sudah tahu duduk permasalahannya ya, ini sudah IC driver tidak bekerja. Jadi power supply tidak bisa aktif. Nah, di sini hanya tertera 2,2, jadi terjadi pengedropan. Cukup jauh pengedropannya. Oke, saya cabut dulu. Dan untuk kerusakan seperti ini kita coba ukur di bagian elko FCC inputnya. Nah, di sini masih menyimpan 264 volt ya. Ini harus kita buang dulu muatannya ya, jangan dibiarkan. Ini harus kita buang. Saya buang menggunakan solder. Nah, ini soldernya caranya dibolak-balik ya. Nah, dibolak-balik, dan secara tidak langsung daya yang tersimpan akan terbuang. Coba kita ukur. Oke, sudah 2,5, tidak apa-apa, sudah terbuang ini ya. Jadi aman. Dan untuk kerusakan seperti ini kita butuh bantuan ya. Kita butuh bantuan untuk menggerakkan IC driver ini. Di sini saya minta bantuan kepada ini resistor 1 ohm. Nah, ini teman-teman. Jadi saya butuh bantuan kepada resistor 1 ohm untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Nah, di sini saya cukup menyolder resistor yang 1 ohm tadi pada kaki IC driver dan menuju ke FCC input ya kedua. Nah, di sini saya solderkan di sini. Jadi saya berharap untuk IC driver ini mendapat tegangan paling tidak 15 volt dengan bantuan resistor 1 ohm ini. Yang mana untuk resistor 1 ohm ini sudah melewati berbagai resistor lain. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini resistornya yang 1 ohm.
ya, saya sambungkan di kaki IC driver dan kemudian menuju ke sini. Ya, di sini ada beberapa resistor SMD ya, kecil. Nah, ini ada 3 resistor SMD dan saya jumper menggunakan resistor menuju ke IC driver. Oke, begitu saja. Saya rasa sudah cukup modif ini, dan mari kita coba bagaimana hasilnya ini, apakah berhasil. Moga-moga dengan cara ini power supply bisa bangkit, bekerja, dan misi ini bisa mudah selesai. Dan ini saya coba colok ke sumber, dan saya akan coba lakukan pengukuran lagi pada bagian elko ya, bagian di tadi tegangan D5,3 dan D15. Oke, sini di sini untuk D5,3 oke teman-teman, mantap, itu tertera 5,2, jadi toleransi mantap ini sudah. Oke, 5,2 atau 5,3. Dan untuk elko di D15 volt, oke, D15 volt hadir. Di sini tertera 17 volt, tidak masalah. Dan ternyata dengan cara ini saja sudah bisa kita atasi. Dan selanjutnya kita harus ukur untuk elko FCC input. Di sini juga harus perlahan menurun ya. Oke, ya, mantap. Dan selanjutnya jangan lupa untuk membuang semua muatan pada elko-elko di D15, D5,3 dan elko di FCC input, harus kita buang semua muatannya. Dan setelah itu kita coba langsung lakukan pemasangan saja. Setelah saya buka casing kembali, di sini untuk komponen lain saya rasa tidak ada masalah. Nanti kita akan coba lihat setelah kita pasang. Dan ini setelah saya pasang power supply-nya pada bagian unit, dan di sini semua masih utuh. Dan saatnya kita berikan arus pada sumber. Nah, ini saya coba colokkan dulu ya teman-teman. Dan di sini kita lihat, oke, untuk lampu tikonnya sudah kedap-kedip, artinya bekerja. Dan di sini untuk lampu optik di bagian mainboard juga aktif sudah. Dan coba kita intip ya teman-teman. Untuk restornya, wah, mantap, ini sudah terlihat itu restor menyala. Jadi ini pertanda baik ini. Artinya TV ini sepertinya sudah menyala. Dan mungkin alangkah baiknya kita intip. Yes, terlihat ini sudah restornya sangat sempurna ini teman-teman. Jadi misi ini sempurna. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung saja berikan sumber gambar. Nah, ini sudah saya pasang antena dan coba saya hidupkan. Kita lihat hasilnya. Nah, logo Samsung sudah tampil. Dan yes, gambar tampil juga teman-teman. Dan sempurna ini teman-teman, tidak ada cacat sedikit pun pada bagian gambar.
Dan misi ini berhasil. Dan sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.